aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen ngomongin salah satu K-drama yang lagi cukup populer, namanya Startup. Udah pada nonton belum? Yang udah pada nonton, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang filmnya, aku pengen tahu dong, kamu tuh tim Han Ji Pyong atau Namdosan? Komen di bawah ya. Oke, jadi buat yang belum tahu, Startup tuh K-drama apaan sih? Startup ini sebuah Korean drama yang ceritanya sebenarnya menurut aku agak rumit sih, karena ini cerita tentang dua sisters atau dua saudara yang kemudian jadi rival atau kompetisi di dalam sebuah kompetisi untuk membuat perusahaan startup atau perusahaan yang baru, tapi teknologi gitu. Ada dramanya tuh karena ceritanya si cewek So Dalmi ini, dia tuh waktu masih kecil suka surat-suratan sama sahabat penanya dia, yaitu Han Ji Pyong yang nyamar jadi Namdosan. Terus pas udah gede, akhirnya karena drama si Han Ji Pyong harus nyari si Namdosan ini untuk ketemu sama Dalmi, supaya nggak ketahuan kalau Han Ji Pyong nih si sahabat penanya dia waktu masih kecil. Terus ya udah deh, akhirnya cerita-cerita berlanjut dan akhirnya mereka masuk ke kompetisi startup ini di perusahaan yang namanya Sandbox. Nah, menurut aku K-drama ini, si startup ini lumayan oke, lumayan bagus. Pro-nya ceritanya menarik, terus ada beberapa hal yang aku pelajarin tentang membangun sebuah perusahaan melalui film ini. Tapi cons-nya, jujur aku tuh bukan orang yang suka drama yang sedih-sedih gitu. Aku lebih suka nonton komedi yang bikin ketawa-ketawa. Nah, drama ini tuh lumayan complicated alias rumit, dan menurut aku drama banget. Jadi downside-nya buat aku cuma itu doang, kayak terlalu banyak dramanya. Tapi ceritanya cukup menarik, dan ada beberapa hal mengenai membangun sebuah perusahaan yang aku bisa pelajarin dari K-drama ini. Nah, lessons apa aja sih yang aku udah pelajarin dari film ini? Aku punya empat hal yang aku pelajari dari film ini. Yang pertama itu harus berani untuk memulai. Nah, So Dalmi ini dia itu jadi orang tuanya bercerai. So Dalmi ini ikut sama papanya, sedangkan kakaknya itu ikut sama mamanya. Mamanya ini kemudian menikah sama orang kaya. Nah, So Dalmi, papanya itu bukan orang kaya dan papanya itu berjuang. Tapi kemudian papanya meninggal waktu dia masih kecil, sehingga dia hidupnya cukup susah. Dan dia itu waktu itu lagi kerja di perusahaan, tapi akhirnya dia tuh mengumpulkan tekad untuk keluar dari pekerjaannya dia. Nah, jujur menurut aku keputusan yang So Dalmi buat itu lumayan ini sih, lumayan terlalu berani, bold kali ya, nggak sampai gegabah banget. Aku juga nggak tahu kondisinya dia seperti apa, tapi buat teman-teman yang mungkin mau memulai usaha baru, saran aku sebaiknya punya dana darurat seenggaknya itu 12 bulan. Dan aku sebenarnya lebih menyarankan kalau memang masih bekerja, sebaiknya usaha baru kamu itu dimulai sebagai sampingan dulu. Karena jujur ngomong, namanya usaha itu kita jarang banget pertama kali nyoba langsung berhasil. Namanya pengusaha, kita tuh harus coba terus dan nyocokin, karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan usaha bisnis gitu loh, business environment. Jadi jangan terlalu gegabah kalau kamu masih kerja sama orang. Better jadiin sampingan dulu, dilihat dulu bisnisnya bagus apa enggak, dan kemudian kalau usahanya udah bisa menunjang kehidupan kamu dan udah punya dana darurat, baru deh ambil resiko untuk keluar dari pekerjaan dan benar-benar fokus untuk ngegedein bisnisnya. Dan kalau udah fokus ngegedein bisnisnya, harus beneran fokus, karena kan itu jadi sumber mata pencarian utama kita. Kalau misalnya itu sampai kenapa-napa, ya ribet gitu. Jadi harus menurut aku sangat penting untuk kita bisa mengatur resiko. Bukan hanya berani untuk mengambil resiko, tapi juga bisa mengatur resiko. Kemudian hal kedua itu adalah kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ini aku lihat waktu si So Dalmi itu bikin keputusan
dia mau bikin aplikasi untuk orang buta. Wah, jadi spoiler dikit nih. Tapi ya udah, aku nggak cerita lebih lanjut ya. Cuman keputusan ini nggak menyenangkan buat mentornya dia gitu. Mentornya dia menganggap aplikasi ini kan yang pakai orangnya dikit banget, niche banget. Apa yakin bakal berhasil? Tapi dia berani untuk mengambil keputusan, iya kita mau jalan dengan aplikasi ini. Terus dia juga si Sodalmi ini sebenarnya di awal dia agak, mungkin karena belum pernah jadi pemimpin dan dia baru pertama kali jadi pemimpin, jadi kayak masih berusaha meraba-raba gimana nih cara mengatur timnya. Tapi kemudian dia mengambil keputusan dan mengambil sikap, oke, gue harus take charge, aku harus take charge dan mengarahkan tim aku supaya bisa bekerja sama dengan kompak. Dan akhirnya dia jadi pemimpin yang timnya hargai atau respect. Aku salut sih sama dia di situ. Dia kelihatan karismatik banget dan memang seorang pemimpin harus kayak gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita bisa memberi pengertian kepada tim kita supaya mereka mengerti sebenarnya kita tuh tujuannya apa. Dan mau kemana dan kenapa kita pakai cara ini. Jadi penting buat kita tuh komunikasinya harus lancar sama tim supaya semuanya kompak dan menuju arahan yang sama. Kemudian yang ketiga itu harus mau belajar. Nah, ini aku lumayan sering ngomongin di video-video aku karena ini juga salah satu prinsip hidup aku, dan aku ngeliat banget di Sodalmi karena Sodalmi ini kan nggak pernah jadi pemimpin, dia nggak pernah memulai sebuah usaha baru, dan kemudian waktu dia akhirnya mendapat title CEO, dia itu belajarnya gila-gilaan gitu loh. Dia baca banyak buku dan dia bahkan nggak malu untuk banyak tanya sama mentornya. Banyak tanyanya tuh bener-bener yang nggak nanggung-nanggung, jadi nanyanya bener-bener banyak banget karena memang harus begitu gitu. Aku juga tiap kali dapet tim member baru aku selalu bilang aku sangat mengharapkan mereka bertanya banyak, karena kalau mereka bertanya banyak berarti mereka eager atau mereka semangat untuk belajar gitu. Tapi kalau misalnya mereka diem-diem doang, justru aku yang bingung, apakah orang ini niat belajar, apakah orang ini niat kerja, gimana sih gitu. Tapi kalau orangnya inisiatif, banyak tanya, mau belajar, itu pasti akan cepet majunya. Nah, yang terakhir, ini juga aku lumayan sering ngomong di video-video aku adalah your circle should want to see you win. Aku sering banget ngomongin sebagaimana pentingnya punya komunitas yang baik, dan aku melihat orang-orang di sekelilingnya Sodalmi ini adalah orang-orang yang mau mensupport dia dan membantu dia untuk sukses bersama gitu. Karena kalau kita ada di kumpulan atau lingkungan yang kurang baik, kita itu mungkin ada orang yang mikir kayak, oh kalau misalnya saya lebih baik dari mereka, mungkin aku bisa influence mereka supaya mereka jadi orang yang lebih baik. Pada kenyataannya yang lebih sering terjadi adalah orang yang lebih baik ini kemudian terseret punya kebiasaan buruk dari komunitasnya yang buruk. Jadi sangat penting untuk kita punya komunitas yang baik. Kalau kamu seorang pengusaha, berkumpullah dengan pengusaha-pengusaha yang emang kalau ngumpul itu ngobrolinnya tentang gimana ya supaya kita bisa maju, what's the new trend, and then gimana supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Kalau misalnya kita karyawan atau kita bekerja di sebuah perusahaan dan berkumpullah dengan staff atau employee lain yang memang punya semangat untuk maju dalam karirnya, untuk memberikan potensi yang terbaik dari dirinya supaya berkembang gitu loh, berkembang dirinya, berkembang karirnya, berkembang karyanya juga. Jadi sangat penting kita ada di komunitas yang baik. Nah, itu aja sih hal-hal yang aku udah pelajarin dari film ini. Menurut aku filmnya cukup menarik, walaupun lumayan dramanya lumayan ribet, tapi ada hal-hal yang kita bisa pelajarin kok dari filmnya. Buat yang udah nonton, kamu boleh banget loh komen apa aja sih yang kamu udah pelajarin dari film ini atau drama ini. Yang belum nonton mungkin kamu bisa check out, filmnya ada di Netflix. Oke, sekian dulu. Thank you buat udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye!